Halo Mams, cerita Mam Enjo kali ini sedang berada di Mam Enjo Community Iftar Gathering. Di sini nanti akan bertemu banyak sekali mama-mama yang akan sharing cerita-cerita seru dan juga akan ada sesi coaching. Gak lupa kita akan buka puasa bersama juga. Seperti apa acaranya? Yuk kita ikuti. Mams, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Di bulan suci, Mams yang tergabung dalam Mam Enjo Community berkesempatan untuk berjumpa di Iftar Get Together with Mam Enjo di Tribrata, Jakarta Selatan. Mams yang selama ini hanya bertemu secara online, akhirnya bisa bertatap muka dan saling menyapa. Momen ini sekaligus mengukuhkan eksistensi Mam Enjo Community yang diresmikan oleh Ibu Vivi Lim selaku founder Mam Enjo. Mengusung tagline Smile, yaitu Smart, Motivated, Inspired, Loving, Empowered. Semua Mams antusias mengikuti sharing session yang dipandu oleh Coach Yanti. Di coaching session kali ini, mama-mama akan bercerita bagaimana mereka memandang dirinya sendiri dan apa potensi yang sebenarnya mereka pendam. Yuk kita ikuti seperti apa sesinya. Berbagi kisah, berbagi tawa, sekaligus berbagi momen yang mengundang air mata. Namun semua dibalut penuh rasa syukur dan ditutup dengan senyum bahagia. Kita kenalan yuk dengan beberapa Mams yang hadir di sini. Hai, aku Jelita Julinar. Aku adalah ibu dari 2 anak dengan usia anak pertamaku 5 tahun dan anak keduaku 3 tahun. Halo semua, perkenalkan namaku Tias. Aku adalah ibu dari seorang putri yang berusia 3 tahun. Hai, aku Yesi dari ibu 1 anak yang bernama Grizel usia 2 tahun. Halo, aku Ria, ibu dari 1 anak, usia anak aku 3,5 tahun. Jadi 3 hal yang membuat aku menjadi ibu yang lebih baik itu adalah yang pertama bersyukur, kemudian jadi ibu yang bahagia, dan yang ketiga lebih ke bersabar sih. Sejak jadi ibu, aku ngerasa jadi lebih sabar, terus jadi lebih percaya diri, tentunya tapi jadi lebih bawel juga. Aku menjadi merasa lebih baik karena aku jadi lebih sabar dan aku menjadi mengerti apa itu artinya cinta, dan aku juga menjadi kepribadian yang lebih satset semenjak punya anak.
Tiga hal ya. Yang paling utama sih aku lebih disiplin waktu. Terus aku lebih sabar, sama aku lebih menghargai diriku. Happy banget ya bisa jadi bagian dari komunitas Mom and Jo hari ini. Banyak banget insight yang aku dapat di hari ini. Aku punya satu dengan acara ini tuh aku jadi lebih tahu gimana struggle-nya mami-mami semua, dan juga membuat aku lebih bersyukur. Menurut aku, event Mom and Jo Community Gathering ini bener-bener ngasih pengalaman buat aku. Aku jadi kenal beberapa moms yang memang hebat di bidangnya. Terus ini juga merupakan me time buat aku, karena bener-bener kan nggak boleh bawa anak. Jadi kita bisa ekspresiin diri di sini tanpa anak. Kalau menurut saya acara ini sebenarnya lumayan bagus ya. Bahkan bukan lumayan bagus, tapi memang bagus karena kita di sini bisa sharing sesama ibu, dan kita juga di sini saling mengerti sesama ibu, perasaannya ibu seperti apa, yang baru menjadi ibu pun kita juga seperti apa. Kita semua di sininya sama-sama merasakan, dan itu cukup membuat healing para ibu-ibu. Ini benar-benar dapat insight positif banget buat aku. Udah gitu ini komunitas untuk ibu-ibu, saling sharing masalah apapun itu tanpa menghakimi satu sama lain. Dan tadi pas sesi POV-nya itu benar-benar ngaca sih ke diri sendiri, antara pengalaman yang ibu A, B, dan C. Secara garis besar pasti semua ibu itu pernah kejadian, pernah merasakan. Benar-benar kita dibantu untuk ayo kita sebagai seorang ibu punya batas stopnya. Batas stopnya mungkin itu untuk menghargai diri kita sendiri ya, untuk lebih sayang dan bikin bahagia diri kita. Soalnya kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang benar-benar bikin kita tuh benar-benar ngerasa bahagia selain dari suami dan anak. Achievement aku sebagai ibu itu adalah, aku kan kebetulan adalah ibu pekerja ya, ibu yang bekerja di luar rumah dan harus bagi waktu sama anak-anak. Dan achievement yang aku dapat adalah aku walaupun aku pergi keluar rumah, tapi aku bisa kembali ke rumah dengan keadaan yang utuh dan bermain sama anak-anak aku, gitu sih. Menurutku achievement sebagai ibu itu sih tadi aku bisa lebih sabar, karena sebelum aku menjadi ibu, aku tuh orangnya maunya tuh satset, maunya tuh lebih buru-buru. Tapi semenjak jadi ibu aku jadi lebih sabar untuk nunggu anakku. Itu kan benar-benar harus dilatih kesabaran sih gitu. Achievement sebagai ibu, aku menjadi mengerti apa arti love pada anak aku ya, karena anak aku benar-benar soft spoken sekali ke aku. Jadi aku kayak mengerti dan aku merasa kayak oh begini ya punya anak, dan anak kita tuh benar-benar hasil dari didikan kita, yang dia tuh jadinya kayak Mami, I love you, itu tuh benar-benar yang sangat berharga banget untuk aku yang sebagai ibu ya. Karena sebelumnya aku merasa apa arti cinta itu tuh kayaknya belum benar-benar merasakan. Semenjak aku punya anak, aku mengerti apa itu arti love. Dan untuk yang kedua juga, aku juga merasa kalau aku tuh jadi lebih menghargai diri aku sendiri. Walaupun terkadang aku suka lupa apa itu arti diri aku sendiri, tapi karena ada anak aku jadi tahu aku tuh harus bisa, aku harus ada, dan aku harus selalu mendampingin anak aku sampai nanti. Aku lebih sabar. Itu benar-benar lebih, itu achievement aku sih. Karena aku orangnya itu nggak sabaran, dan aku itu bodo amatan orangnya. Semenjak aku jadi ibu, itu aku benar-benar sabar ngolah emosi aku, sabar dalam segala hal. Dan saat aku sabar itu bukan aku juga yang senang, tapi suami aku juga senang. Pesan buat mami-mami semua, kita harus bahagia dulu, baru kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita. Oke. Pesan untuk aku kepada ibu-ibu di seluruh dunia, pertama, luangin waktu bersama anak, karena waktu bersama anak ini nggak akan bisa terulang lagi. Terus
harus jadi lebih sabar pokoknya ngadepin anak. Jangan sampai kita nyesel nanti di kemudian hari, gitu aja. Pesan untuk mama di luar sana, pokoknya walaupun kalau kita sedang capek, lebih baik kita me time aja. Jangan kita melampiaskan ke anak kita, dan kita juga wajib banget mempunyai me time karena itu penting banget, Mams. Dan jangan dibuat stres sendiri. Untuk mama-mama semuanya, kita sebagai ibu harus bisa membersamai anak. Dan jangan lupa juga untuk bahagiain diri sendiri. Gak apa-apa egois, tapi tahu waktu. Karena kita pun berhak bahagia. Bye-bye. Untuk moms yang belum bergabung di Mom Enjoy Community, langsung cari info ya, agar bisa menjadi bagian komunitas positif ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Cerita Mom Enjoy. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.